Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi pada minggu yang lalu, masih dalam topik limit fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Baik, untuk memahami soal-soal tentang limit fungsi trigonometri, akan kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Kita lihat dulu untuk contoh soal yang pertama. Nilai daripada limit X menuju 0 untuk 6X tambah sin 2X per 3X dikurang tangen 5X itu sama dengan berapa? Baik, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu solusi awal. Solusi awal untuk menyelesaikan soal limit dalam bentuk seperti ini. Bahwa solusinya adalah masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan X. Masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan X. Kita tahu bahwa pembilangnya di sini adalah 6X ditambah sin 2X dan penyebutnya adalah 3X dikurang tangen 5X. Masing-masing kita bagi dengan X. Maka limit ini menjadi penyelesaiannya adalah limit X menuju 0 untuk 6X per X ditambah dengan sin 2X per X dibagi dengan 3X per X dikurang tangen 5X per X. Ini bisa kita selesaikan bahwa di sini kita peroleh 6X per X. 6X per X dibagi dengan X sehingga 6X dibagi X itu sama dengan 6. Dan 3X dibagi dengan X itu sama dengan 3. Nah, untuk sin 2X per X, kita ingat lagi materi minggu yang lalu bahwa untuk limit sin 2X per X ini bisa kita jelaskan atau kita uraikan menjadi sin 2X per 2X dikali dengan 2 per 1. Bahwa untuk sin 2X limit X menuju 0 untuk sin 2X per 2X ini nilainya sama dengan 1. Kemudian 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Sehingga 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Dengan demikian bahwa limit X menuju 0 untuk sin 2X per X itu sama dengan 2. Demikian juga untuk tangen 5X per X. Maka tangen 5X per X itu sama dengan 5. Dengan cara yang serupa ya. Dengan cara yang serupa dengan sin 2X per X. Maka tangen 5X per X itu sama dengan 5. Maka limit X menuju 0 untuk 6X per X itu sama dengan 6. Sin 2X per X sama dengan 2. 3X per X sama dengan 3. Tangen 5X per X itu sama dengan 5. Jika kita selesaikan, ini sama dengan 8 per negatif 2 atau sama dengan negatif 4. Maka nilai limit X menuju 0 untuk 6X tambah sin 2X per 3X dikurang tangen 5X itu sama dengan negatif 4. Baik, berikutnya kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Hitunglah limit X menuju 3 untuk X kuadrat dikurang 7X tambah 12 dikali sin X kurang 3 per X kuadrat kurang X kurang 6 dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa bentuk yang di sini X kuadrat kurang 7X tambah 12 ini bentuknya ini merupakan fungsi kuadrat.
fungsi kuadrat. Demikian juga dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan bentuk fungsi kuadrat ini, untuk menghitung nilai x-nya, atau ini bisa kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Maka solusi awal adalah faktorkan fungsi kuadrat pada pembilang dan penyebut. Nah, faktorkan fungsi kuadrat pada pembilang dan penyebut. Maka yang kita faktorkan adalah fungsi kuadrat yang di sini untuk pembilang. X kuadrat kurang 7x tambah 12. Ingat, cara memfaktorkan ini adalah kita cari bilangan, kita tentukan bilangan. Jika kita jumlahkan nilainya sama dengan negatif 7, jika kita kalikan nilainya sama dengan positif 12. Ibu ulang, kita jumlahkan sama dengan negatif 7, kita kalikan sama dengan positif 12. Demikian juga untuk x kuadrat dikurang x dikurang 6. Berapakah bilangannya? Jika kita jumlahkan sama dengan negatif 1, karena koefisien pada x ini adalah 1, dan kita kalikan nilainya adalah negatif 6. Maka akan kita peroleh faktor daripada x kuadrat kurang 7x tambah 12 itu adalah x kurang 3 dikali dengan x dikurang 4. Negatif 3 kurang 4 sama dengan negatif 7. Negatif 3 dikali dengan negatif 4 sama dengan positif 12. Sin x kurang 3 dikali dengan faktor x kuadrat kurang, dibagi dengan faktor daripada x kuadrat kurang x dikurang 6. Maka kita peroleh x kurang 3 dikali x tambah 2 dikuadratkan. Nah, di sini kita peroleh, di sini ada x kurang 3. Di sini ada x kurang 3. Ingat ya, untuk x kurang 3 ini itu 2 kali karena di sini dikuadratkan. Dikuadratkan di sini. Maka x kurang 3 bisa kita bagi dengan x kurang 3 di sini. Sehingga yang tinggal hanya x kurang 4 dikali dengan sin x kurang 3. Maka bentuk ini menjadi x kurang 4 dikali sin x kurang 3. Di sini tetap x tambah 2 tetap belum kita ganggu gugat. Namun di sini x kurang tinggal 1 karena yang satunya lagi sudah kita bagi dengan x kurang 3 yang di sini. Paham ya? Maka dengan demikian bentuk limit x menuju 3 untuk x kuadrat dikurang 7x tambah 12 dikali dengan sin x kurang 3 per x kuadrat kurang x kurang 6 dikuadratkan itu bisa kita tulis dengan limit x menuju 3 untuk x kurang 4 sin x kurang 3 per x tambah 2 dikuadratkan kali x kurang 3. Nah, bentuk ini bisa kita uraikan lagi atau kita penggal lagi untuk memudahkan perhitungan kita selanjutnya. Kita uraikan seperti apa? Maka ini bisa kita penggal atau kita pisah menjadi limit x menuju 3 untuk x kurang 4 per x tambah 2 dikuadratkan. Kita ambil di sini aja dulu. Paham ya? Kemudian dikali dengan, tentu tinggal sin x kurang 3 per x kurang 3 untuk limit x menuju 3. Nah, kemudian perhatikan, di sini kita bentuk sinusnya itu adalah sin AX kurang B. Sin AX kurang B. Nah, di sini kalau misal kita menggunakan pemisahan, kita misalkan X dikurang, misalkan X kurang 3 ini sama dengan Y, maka ini tentu menjadi sin Y per Y. Sin Y per Y itu sama dengan 1. Nah, untuk limitnya mendekati konstanta 3. Maka dengan demikian kita peroleh nilai ini limit x menuju 3 untuk sin x kurang 3 per x kurang 3 ini sama dengan 1. 1 dikali dengan limit x menuju 3 untuk x kurang 4 per x tambah 2 dikuadratkan. Tentu tinggal sama dengan ini ya. Maka untuk menyelesaikannya itu langkah berikutnya kita tinggal substitusikan saja. Substitusikan nilai x sama dengan 3. Maka ini kita ganti x-nya di sini dengan 3. 3 kurang 4 negatif 1. 3 tambah 2
5 dikuadratkan 25. Maka nilai limit X menuju 3 untuk X kuadrat kurang 7 tambah 12 sin X kurang 3 per X kuadrat kurang X kurang 6 dikuadratkan itu sama dengan negatif 1/25. Kita lanjut kepada contoh yang ketiga. Untuk contoh ketiga, limit X menuju pi per 4 untuk cos 2X per sin X dikurang cos X. Nah, di sini beda lagi. Di sini adalah bentuk cos 2X. Bagaimana solusi awalnya lagi? Nah, di sini kita menggunakan pemfaktoran dan manipulasi identitas trigonometri. Yang mana dimaksud dengan identitas trigonometri, manipulasi identitas trigonometri adalah cos 2X. Cos 2X. Kita tahu bahwa cos 2X itu bisa kita uraikan menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Maka limit ini bisa kita tulis menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per sin X kurang cos X. Nah, kemudian ini kita faktorkan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ini. Bahwa faktor dari cos kuadrat X kurang sin kuadrat X itu sama dengan cos X kurang sin X dikali dengan cos X tambah sin X. Nah, ini kita tinggal balik aja. Karena di sini kita mengacu pada yang di atas saja, cos X kurang sin X, maka ini kita pindah tempatkan aja. Maka di sini negatif cos X dikurang sin X, karena di sini negatif kali negatif positif, sinnya bernilai positif, X-nya bernilai negatif. Maka dengan demikian ini kan bisa kita bagi. Cos X dikurang sin X dibagi dengan cos X dikurang sin X. 1, karena di sini negatif, maka di sini menjadi negatif 1. Sehingga bisa kita selesaikan lagi menjadi limit X menuju pi per 4 sama dengan negatif cos X dikurang sin X. Cos X dibagi negatif 1 sama dengan negatif cos X. Positif kali negatif itu negatif. Sin X per 1 sama dengan sin X. Nah, untuk menyelesaikan limit ini kita tinggal substitusi. Ingat ya, menyelesaikan trigonometri itu bisa dengan cara substitusi. Untuk menghitung nilai akhirnya, kita gunakan substitusi. Maka substitusikan nilai X sama dengan pi per 4. Ini dalam bentuk radian. Maka ini menjadi negatif cos pi per 4 kurang sin pi per 4. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk derajat, berapa derajat? Pi, ingat ya, Pi sama dengan 180 derajat. Maka 180 dibagi 4, 45 ya. Nah, cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Cos 45, ingat cos 45 nilainya sama dengan sin 45, sama-sama setengah akar 2. Nah, negatif setengah akar 2 kurang negatif setengah akar 2 itu sama dengan negatif akar 2. Baik. Untuk melatih pemahaman kita dengan menyelesaikan bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan limit trigonometri, silakan dilatih untuk menyelesaikan soal-soal ini. Ada 2 buah soal, silakan dikerjakan. Oke, selamat berlatih. Semoga sukses. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.